Dinda Ayu Pratista, seorang siswi SDIT Askia Padang, merupakan siswi yang sangat rajin. Terlahir dari keluarga sederhana, membuatnya memiliki mimpi yang begitu besar. Meski dari segi usia terbilang cukup muda, namun semangatnya begitu membara. Semesta seakan telah mendewasakan gadis kecil itu dengan benturan dan kesakitan, hingga kesakitan itu menjelma menjadi kekuatan baginya. Dinda terlahir dari rahim seorang ibu yang begitu luar biasa. Bagi ibu Dinda, tidak mengapa kulitnya terbakar sinar matahari, yang terpenting anaknya tidak pernah terbakar api kebodohan. Oke anak-anak, mari baris bersama. Siapa katanya di sini? Ayo satu tiranya. Iya, Pak. Oke, siapa dulu? Gerak. Tegak depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Oke, baik. Barisannya sudah rapi dan bagus. Dan anak-anak semuanya silahkan masuk ke dalam kelas dan menunggu guru sebelum masuk kelas. Baik, Pak. Kepada anak-anak dipersilahkan. Baik anak-anak, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketuanya silakan pimpin doa. Baik, Pak. Israel berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik. Bapak lihat pesan dulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Anaisya Respetika, Pak. Oke, Pak. Dinda Ayu Pratista, Oke, Pak. Dara Mahesti, Hadir, Pak. Arkana Masendra. Hadir, Pak. Hadir semuanya ya. Iya, Pak. Sebelum masuk pelajaran, Bapak minta pada anak-anak Bapak untuk berdiri dulu. Soalnya Bapak ada game. Iya, Pak. Iya, Pak. Gamenya tuh namanya konsentrasi. Apa tuh, Pak? Jadi anak-anak Bapak semuanya harus konsentrasi ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Baik, sekarang pegang kepalanya. Kalau Bapak bilang kepala, anak-anak pegang kepala ya. Iya. Kalau Bapak bilang pundak, anak-anak sekalian pegang pundak. Kalau Bapak bilang lutut, pegang lutut. Kalau kaki, pegang kaki. Paham? Paham, Paham, Pak. Kita mulai ya. Iya, Pak. Kepala, pundak.
pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Kurang konsentrasi anak ya. Sekali lagi ya. Ya, Pak. Jangan perhatikan kata-katanya. Baik, Pak. Ulang lagi ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Sekali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Pundak ini, Pak. Kan Bapak bilang, perhatikan kata-katanya, bukan Bapak perhatikan. Iya, Ulang lagi. Berarti belum konsentrasi dong ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, pundak, kepala, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Bingung, Pak. Pak. Baik, tenang. Duduk lagi. Itu cuma mengasah konsentrasi anak-anak Bapak ya. Sekarang kita belajar tentang ada buah buku. Pak. Kita belajar tentang karya sastra. Apa anak-anak? Karya sastra. Karya sastra. Sebelumnya, anak-anak Bapak ada yang tahu apa itu karya sastra? Tidak? Tidak, Pak. Baik. Sekarang Bapak diktikan ya. Catat. Karya sastra adalah kreativitas seseorang terhadap ide, pikiran, dan perasaan yang dimilikinya dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Sudah anak? Belum? Pak, izin mau pipis, Pak. Baik, silakan. Dalam bentuk tulisan iya, Pak. Apa? Dalam bentuk tulisan Ya, dalam dan dituangkan dalam bentuk tulisan. oh ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, penanya habis jawabnya, Oh, habis Pak. benar. Ini Bapak ada pena. Pakai ini dulu ya. Ya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tunggu teman dulu ya. Baik anak-anak, sudah siap pengertiannya tadi? Sudah. Coba Arkana sebutkan pengertian karya sastra tadi. Baik, Pak. Karya sastra. Karya sastra adalah kreativitas seseorang terhadap ide, pikiran, dan perasaan yang dimilikinya dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Betul anak-anak? Betul, Pak. Langsung saja kita masuk kepada contoh karya sastranya ya. Di sini anak-anak Bapak ada yang tahu contoh karya sastra?
Tahu Pak. Silakan apa? Cerpen. Terus Nggak tahu lagi Pak. ada yang tahu? Nggak tahu Pak. Tidak Pak. Pak, prosa Pak. Prosa. Pantun Pak. Betul. Puisi Pak. Bagus. Jadi sudah tahu ya. Sudah Pak. Coba anak catat contoh karya sastra. Yang pertama, puisi. Contoh karya sastra. Catat. Pertama, puisi, pantun, prosa, dan cerpen. Baik, di sini Bapak ingin mencontohkan satu contoh karya sastra berupa pantun. Petang Pergi ke pasar. ke pasar. Tidak lupa Tidak lupa beli serabi. Masih bujang menyala belajar. Baik, nah, coba baca pantun Bapak ini. Siapa yang bisa? Pak. Nah, silakan. Petang-petang pergi ke pasar, tidak lupa beli serabi. Mumpung masih bujang, banyaklah belajar. Di hari tua senanglah hati. Nah. Baik anak-anak, mungkin sampai itu saja pembelajaran kita pada hari ini ya. Sekedar Bapak ingatkan, kita akan mengadakan ujian 3 bulan lagi. Untuk itu pada anak-anak Bapak mempersiapkan dirinya untuk belajar dan jaga kesehatannya ya. Ya Pak. Sebelum pulang, mari kita nyanyi dulu ya. Pada anak-anak mau berdiri lagi. Ada yang tahu lagu Sepatu Gelang? Tahu Tahu, Pak. Pak? Mari kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Gelang sepatu gelang, gelang silang merana. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada sumur yang panjang, bolehlah kita berjuang lagi. Benar. Nah, gitu lagi ya. Ya Pak. Mungkin hanya itu saja pembelajaran kita. Kedua, silakan tutup. Kita doa dulu. Baik Pak. Istahi. Bersyukur. Alhamdulillahirabbil
yang pulang duluan ya. Ya, Pak. Siapa yang rapi? Dinda, silakan pulang. Ya, Pak. Arkana, silakan pulang. Dara dan Nesya. Hati-hati pulang ya. Ya, makasih. Di sisi lain, tepatnya di perempatan sekitar rumah Dinda, Ibu Siti dan Ibu Dinda yang hendak ke pasar bertemu dengan Ibu Farida, salah satu tetangga mereka yang sangat suka memandang remeh keluarga Dinda. Ada Ibu Siti. Dari mana, Bu? Mau beli bahan nih, Bu. Oh, anak Ibu Dinda gimana kabarnya? Saya dengar dia mau masuk SMP favorit ya. Ibu yakin mau masukin dia ke sana? Sedangkan bukan rahasia umum lagi loh kalau biaya di sana itu mahal. Alhamdulillah, Bu, insya Allah. Kan juga nilai dari Dindanya. Oh, semoga aja deh dia lulus di sana. Tapi saya harap dia nggak berhenti di tengah jalan ya. Kasihan nanti anaknya. Kan rezeki udah ya Allah yang ngatur, Bu. Ya udah, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya. Di rumah, Dinda sedang belajar mempersiapkan diri menghadapi ujian kelulusan sekolah nantinya. Meskipun suasana hatinya sedang tidak baik waktu itu. Bagaimana tidak? Meskipun masih kecil, tapi sebagai siswi kelas 6 SD, Dinda sudah cukup mengerti bahwa keluarganya sering dipandang rendah oleh orang lain. Dinda, anak Ibu belajar ya? Iya. Kok mukanya gitu? Iya, habisnya aku kesel. Ibu terus diremehin orang. Apalagi Ibu Farida. Dinda, anak Ibu jangan gitu. Kita selalu bersyukur dan juga kita memandang ke bawah supaya kita tahu bahwa hidup kita ini masih ada orang yang menderita daripada kita. Tapi kita harus memandang ke atas karena supaya termotivasi dalam hidup. Ya udah deh, lanjut belajarnya. Masak ya, Bu. Beberapa bulan sudah berlalu. Ujian akhir sekolah telah dilewati oleh SD IT Askia Padang. Hingga datanglah hari di mana semua siswa akan mengetahui berapa hasil yang akan didapatkan dari ujian yang sudah mereka lakukan. Sebelum memasuki ruangan tempat berkumpulnya guru, orang tua, dan siswa kelas 6 yang akan meninggalkan SD IT Askia Padang, Dinda bertemu dengan sahabatnya, Anesya. Ibumu mana? Biasalah, dagang. Kalau ayahmu? Biasalah sibuk kerja. Iya, kamu serius nggak ngelanjutin pendidikan? Iya, Syah. Aku mau kerja. Kamu pernah bilang kan bahwa kamu adalah piala untuk ibumu. Masih ingat? Iya. Terus? Kalau di dalam kehidupan ini adalah sebuah festival, pasti ibumu akan menang. Tapi ibumu tidak mendapatkan piala karena beliau tidak hadir. Ya udah, aku pergi dulu ya. Iya, Syah. Tapi ibumu keren, Kak. Semua guru, orang tua, dan siswa berkumpul dalam satu ruangan. Mereka tidak sabar mengetahui siapa lulusan terbaik tahun ini. Apalagi para orang tua, mereka sangat antusias hari ini. Bagaimana tidak? Mereka begitu berharap agar nama anaknya lah yang terpanggil menjadi lulusan terbaik tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh anak-anak saya. Saya sebagai kepala sekolah ingin menyampaikan hasil ujian yang telah kita laksanakan kemarin. Tentunya di dalam ujian ada nilai yang terbaik dan di sini saya akan menyampaikan juara yang terbaik ataupun lulusan yang terbaik pada tahun ini. Baiklah, lulusan terbaik pada tahun
2022-2023 atas nama Dinda Ayu Pratista. Selamat kepada Dinda Ayu Pratista. Kepada Dinda dipersilakan. Lewat. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih kepada ibu dan bapak guru yang ada di sini. Terima kasih atas semua bimbingannya selama ini. Ibuku berhalangan hadir karena ada kesibukan. Hari ini aku ingin bercerita tentang ibuku. Aku ingin memperkenalkan ibuku pada seluruh dunia. Aku ingin menceritakan tentang sosok yang dianugerahkan Tuhan padaku. Sosok malaikat yang hadir dalam wujud ibu padaku. Ibuku adalah wanita yang sempurna. Wanita pekerja keras, wanita pemberani. Aku tak pernah menemukan manusia di dunia ini sehebat ibuku. Bahkan aku berdiri di depan ini, itu juga karena ibuku. Meski kadang-kadang aku sadar, kadang di setiap sholatku, di setiap sujudku, aku bercerita kepada Tuhan. Andai Tuhan tidak melahirkanku, pasti penderitaan ibuku tidak akan sekeras ini. Kehadiranku, kelahiranku, hanya membawa drama-drama episode penuh kehidupan dalam hidup ibuku. Aku masih ingat ketika ibuku berjemur di bawah sinar matahari, berkeliling, hanya mendapatkan uang demi aku dan memberikan biaya pendidikanku. Aku masih ingat betapa susahnya ibuku memberikanku seragam sekolah agar aku berpendidikan. Tapi ibuku sosok yang kuat. Meski aku terlahir sebagai perempuan, dia tidak pernah membedakan aku. Dia bilang, perempuan juga bisa berjuang. Dia bilang, perempuan sama seperti laki-laki. Hanya saja, perempuan tidak bisa menjadi imam. Sehebat itu ibuku dalam hidupku. Suatu hari aku pernah bilang, aku tidak akan melanjutkan pendidikan ini. Aku akan bekerja. Aku akan membantu ibu. Sebab aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup melihat pengorbanan ibuku yang diremehkan orang setiap hari. Tapi ibuku bilang padaku, tidak ada mimpi yang terlalu besar, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Yang ada hanya niat yang terlalu rendah untuk melangkah. Ibuku adalah sosok yang sempurna. Dia bekerja dari pagi sampai pagi lagi, tak peduli badan sendiri. Aku bisa kehilangan semua yang ada di dunia ini, tapi aku tidak bisa kehilangan ibuku. Dia adalah jiwaku, dia adalah ragaku. Aku bisa kehilangan 1000 piala ini, asalkan aku tidak kehilangan satu wanita itu dalam hidupku. Langkahku tidak akan pernah tegak dengan sempurna tanpa kehadiran ibuku. Bagiku ibuku adalah wanita yang begitu sempurna. Aku akan memperpanjang drama. Bagiku ibuku adalah wanita yang sempurna.
dalam setiap seni pertunjukan ibuku. Aku akan menjadi piala yang bisa dimenangkannya. Aku akan menjadi sosok senyuman di hati ibuku. Aku akan berjuang deminya. Itu ibuku, wanita terbaik di seluruh dunia. Bidadari yang dititipkan Tuhan dalam hidupku. Piala ini kupersembahkan untuk ibuku. Terkadang hidup terlihat tidak adil. Namun tanpa kita sadari, ternyata semesta tengah membentuk kita menjadi sosok yang tangguh. Meski sesekali ia begitu kejam, dengan tega mengambil senyum gadis kecil dan menggantinya dengan tetesan air mata. Namun hidup adalah pilihan, dan kini semesta pun juga memilih menjadikan anak kecil sebagai sosok yang diuji. Mungkin tidak adil. Dari sekian banyaknya manusia, mengapa harus anak kecil yang tak mengerti apa-apa? Di saat anak lain menari-nari menikmati derasnya hujan, mengapa ia harus meneteskan air mata bersama hujan? Tidak cukupkah tetesan air yang jatuh dari langit, hingga semesta juga menginginkan air mata gadis lugu itu? Ternyata Tuhan tengah mempersiapkan takdir yang lain. Ia yang tadinya hanya memiliki impian setinggi pohon kelapa, ternyata Tuhan lebih menginginkan agar impian itu dapat menembus langit. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau
bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia